Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengobati pohon pisang yang terkena layu fusarium, atau pohon kami tiba-tiba yang sudah berbuah itu mati. Bagaimanakah caranya? Dapatkah kita mengobati penyakit layu fusarium pada tanaman pisang? Menurut pengalaman kami dapat mengobatinya. Pohon pisang yang sudah terkena layu fusarium, yang sudah mulai layu daunnya, dan ketika berbuah itu tiba-tiba kuning semua dan mati. Dan ketika kami potong, batangnya terlihat bercak-bercak merah. Kemudian ada orang berkata, taruh saja garam krosok agar layu fusariumnya mati. Ada juga yang bilang, taruh saja di sekitar perakarannya, siram dengan sabun colek. Itu juga kami lakukan. Kami siram dengan sabun colek dan kami siram juga dengan garam krosok. Kemudian kami juga menyiramnya dengan insektisida furadan dan juga menggunakan fungisida Velimek. Dan kami juga membuat racikan secara organik, yang mana bahannya adalah buah mengkudu dan ikan lele yang kami fermentasi. Bagaimanakah cara memfermentasi ikan lele dan buah mengkudu agar cepat hancur dan dapat kita siramkan ke tanaman pisang kita yang terkena layu fusarium? Ini adalah yang kami lakukan. Untuk memfermentasi ikan lele, kami menggunakan ini dahulu sebagai penghancur pepaya muda ya. Kami menggunakan pepaya muda dan kami parut. Karena pepaya muda ini diyakini dapat membuat daging menjadi lunak. Baik itu daging sapi, daging kambing, daging ayam, atau daging ikan akan mudah lunak. Apabila terlalu banyak akan menjadi hancur. Kalian juga bisa menggunakan getah pepaya atau buah nanas juga bisa. Dan kalian juga bisa mengambil daun pepaya yang dihancurkan dan dicampur pada daging ikan itu. Itu juga dapat mempercepat proses fermentasi daripada ikan. Dengan cara ini, ikan akan lebih cepat hancurnya. Sekarang kami akan membuat fish amino acid tingkat lanjut dengan bahan-bahan mengkudu ini 10 kilo dan ikan sebanyak 10 kilo, 10 liter molasses, dan juga pepaya mentah yang sudah kami parut. Sekarang kita akan memotong ikan kami dahulu. Memotongnya seperti ini saja cukup ya, karena nanti akan terfermentasi sendiri dengan pepaya dan dengan mengkudu. Apabila menggunakan blender lebih baik, karena akan lebih cepat hancurnya. Ini sangat bagus sekali. Ikan dan buah pace atau buah mengkudu atau fermentasi ikan ini adalah tingkat lanjut. Karena kami menggunakan buah noni atau mengkudu dan juga memakai pepaya muda untuk daya hancurnya. Kalian juga bisa menggunakan nanas. Ya, sudah kami hancurkan sebanyak 10 kilo. Sekarang kita akan masukkan pepaya muda. Dan kita campur.
Buah pepaya muda atau daun pepaya mempunyai zat papain, zat yang dapat menghancurkan daging atau ikan. Jadi sangat bagus untuk proses fermentasi kita. Ini adalah buah morinda kami atau noni atau pace atau mengkudu. Sekarang kita akan tes pH-nya. Ini buah mengkudu ini apabila dibiarkan selama seminggu 2 minggu dia akan menjadi empuk dan menjadi berair seperti ini. Ini pH-nya rendah sekitar 3. Coba kita cek dahulu. Kita dapatkan 3,8 pH-nya. Jadi bersifat asam. Kita akan mencampur ikan ini yang sudah dicampur dengan buah pepaya muda. Kami tambahkan zat penghancurnya dengan buah mengkudu. Buah mengkudu ini baunya seperti blue cheese atau cheese yang berbau. Jenis brie atau blue cheese baunya tidak enak sama seperti mengkudu ini, tetapi di dalamnya mengandung zat antibiotik. Sekarang kita tuangkan. Pisang kami yang dahulu terkena layu fusarium, tanpa sengaja kami membuat seperti ini. Nyata pisang yang sudah terkena layu fusarium dapat survive, dapat berbuah kembali sampai anaknya dan keturunannya tidak terkena fusarium. Jadi kami akan membuat percobaan kembali. Benarkah dengan menggunakan fish amino acid yang dicampur dengan mengkudu ini dapat mematikan fusarium yang berada di tanah atau pada tanaman pisang kita? Karena kami sudah pernah mencobanya dan ternyata berhasil. Mari kita sama-sama belajar apa ada kekurangan atau kelebihannya. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Ini adalah pengalaman kami pada pisang yang terkena layu fusarium. Kami obati menggunakan ini. Sekarang kita masukkan ke dalam ember yang lebih besar. Ya, sekarang kita masukkan molasses atau tetes tebu sebanyak 10 liter. Banding 1 dan banding 1. 10 kg ikan, 10 kg tetes tebu atau molasses, dan 10 kg noni atau mengkudu atau digunakan setelah 1 bulan, walaupun masih tetap akan terfermentasi sampai semua ikan dagingnya ini akan hancur luluh. Sampai di sini dahulu penjelasan kami tentang bagaimana cara membuat FAA tingkat lanjut. Dengan menggunakan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa salam nandur.